Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana pada pagi hari ini, Selasa tanggal 23 Februari 2021, dalam acara Renungan Pagi di Jemaat GKI Banjarbaru. Dengan renungan kita pada pagi hari ini dari kitab Ayub pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-27 dengan tema Allah Maha Kuasa atas kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan kerajaan sorga, puji syukur, hormat, dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami sekalian. Marilah ya Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan segala kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Namun kami menyadari keterbatasan kami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengar boleh menuntun setiap langkah dan hidupan kami untuk tetap setia dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa atas segala makhluk hidup, terutama atas kehidupan kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati kami semua yang mendengarkan dan yang menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan penuh semangat pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Ayub pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-27. Yang akan saya bacakan demikian. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang berbelit-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut. Pada masa perang
dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini tentang Allah Maha Kuasa atas kehidupan kita manusia. Yang pertama, Allah tempat kita mengadu. Perkara apapun juga, masalah dan persoalan pergumulan apapun juga yang kita hadapi, Allah lah satu-satunya tempat yang dapat kita percayai. Dan tidak mungkin Allah menyebarkan kekurangan kita, menyebarkan kelemahan kita, menyebarkan dan mempermalukan kita. Allah itu dapat dipercaya dalam segala hal. Karena itu Allah itu dapat kita percayai untuk kita mengadukan segala perkara-perkara hidup kita. Yang kedua, Allah dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di luar daripada dugaan manusia, di luar dari rencana atau rancangan manusia, di luar dari pengetahuan manusia. Allah dapat melakukan segala perkara yang luar biasa. Kita lihat contohnya, ketika Tuhan Yesus berdoa menyembuhkan orang sakit, dia sembuh. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, orang yang kerasukan setan dapat sembuh kembali, pulih kembali, dan bahkan orang mati sekalipun dapat bangkit. Apakah keajaiban itu tidak berlaku pada masa sekarang? Kalau kita lihat Petrus, Paulus dapat melakukan mukjizat. Siapakah mereka? Nabi Elia berdoa supaya hujan jangan turun, atau juga dia berdoa supaya hujan turun. Siapakah Nabi Elia? Dia juga manusia seperti kita. Tetapi karena imannya,
yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Apakah kuasa Allah itu hanya terjadi dalam kehidupan mereka dan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Kita yakin, kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dia mampu melakukan mukjizat, Dia mampu melakukan keajaiban, Dia mampu melakukan segala perkara-perkara yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu jangan kita khawatir. Burung di udara tidak menabur tapi dia menuai. Bunga di padang dia tumbuh dengan indahnya. Siapa yang menanam? Tuhan. Mahkotanya pun lebih indah daripada jubah Nabi Salomo. Begitu indahnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi. Orang berlomba-lomba jual tanaman-tanaman dengan nilai yang beragam. Bahkan ada yang jutaan harganya. Dari mana mereka dapatkan tanaman itu? Dari Tuhan. Dari Tuhan untuk kehidupan manusia. Luar biasa Tuhan itu. Maha Kuasa. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita manusia. Yang ketiga, Allah memberikan pertolongan sesuai pada waktu. Kadang-kadang kita manusia ini tidak sabar. Kita maunya spontan. Ketika kita selesai berdoa, langsung terima dari Tuhan. Pertolongan langsung datang. Berkat langsung datang. Tuhan jangan kita jadikan tukang sulap. Simsalabim langsung ada. Tetapi Tuhan itu punya waktunya sendiri. Tuhan punya masanya sendiri. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan manusia, selalu indah pada waktunya. Tetapi kita manusia dituntut kesabaran kita, dituntut kesetiaan kita, dituntut ketabahan, kesabaran, ketekunan kita, iman dan takwa kita harus ada tertuju kepada Tuhan. Kalau kita punya iman saja tapi kita tidak bertakwa, kita tidak berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki, itu adalah suatu kesia-siaan. Kita berbuat bertakwa tetapi tidak beriman, itu juga suatu kesia-siaan. Jadi Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan kepada kita manusia. Bagaimana kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Bisa saja mungkin ketika kita meragukan pertolongan Tuhan itu. Pada waktu kita meragukan pertolongan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada musim banjir, ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini dia rumahnya tergenang air. Dia percaya
Dia orang yang beriman kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan dia. Diberikan pertolongan, Tuhan mengirim perahu karet. Orang minta, ayo masuk ke perahu karet. Apa yang dia katakan? Silakan aja, Bapak tolong orang lain. Saya pasti selamat. Air itu semakin pasang, semakin dalam. Kemudian dia duduk di atas meja. Datang pula kiriman. Yang tadinya ya, dari truk ya, pertama truk, yang kedua dikirim perahu karet. Dia juga nolak. Kemudian dalam lagi dia duduk di atas genteng. Dikirim orang lagi pakai helikopter. Ayo Pak, cepat naik. Dia juga tolak. Silakan aja tolong orang lain. Saya punya penolong tersendiri. Saya pasti selamat. Kemudian genteng itu pun tenggelam. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang ini? Orang ini dia berteriak, Tuhan, Tuhan. Mengapa aku percaya kepada Tuhan? Aku beriman kepada Tuhan. Aku yakin Tuhan pasti menolong aku. Mana Tuhan berikan jawaban kepadaku? Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan katakan, aku sudah kirim truk, aku sudah kirim perahu karet, aku sudah kirim helikopter, tapi semua pertolonganku engkau tolak. Akhirnya orang ini pun mati tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah itu bukan hanya penolong, dia juga pelindung, dia juga penyelamat dalam kehidupan kita manusia. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyelamatan Tuhan itu tidak sedikit-sedikit dalam kehidupan kita. Terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang luar biasa. Terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi pertolongan Allah itu terjadi melalui putranya Yesus Kristus. Yang terakhir, Allah itu sebagai pendidik. Bagaimana dia mendidik manusia? Dia mendidik manusia bisa saja melalui penyakit. Dia mendidik manusia bisa saja melalui banjir, tanah longsor. Allah mendidik kita bisa saja melalui krisisnya ekonomi, terjadi kelaparan. Itu semua didikan Allah, teguran Allah dalam kehidupan kita. Lalu apakah Allah membiarkan kita mengalami semuanya itu ketika kita berserah kepada Tuhan? Ketika kita berharap, ketika kita datang kepada Tuhan. Apakah semuanya itu Tuhan biarkan dalam kehidupan kita? Sekalipun itu terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberikan berkat kepada kita. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah wabah penyakit, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana bangsa Israel? Bangsa Israel dipukul oleh Allah. Ketika mereka mengeraskan hati mereka,
Tuhan pukul mereka, tetapi Tuhan pula yang merangkul mereka. Mereka sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan mereka. Allah itu kalau kita lihat sekilas mata secara duniawi keras, kejam. Tetapi secara iman, secara kasih, kita percaya bahwa Allah itu Allah yang penyayang, Allah yang pengasih bagi kehidupan kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan kita ragukan keilahian Yesus Kristus. Jangan kita ragukan kemahakuasaan Allah atas kehidupan kita manusia melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah diberitakan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami sekalian. Kami mendapatkan berkat, kami mendapatkan tuntunan, kami mendapatkan petunjuk untuk memperbaiki setiap tingkah laku perbuatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kekerasan hati kami Engkau jauhkan dari kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang turun merubah dan memperbaharui kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan berkenan atas acara ragi ini, renungan pagi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua diberkati oleh firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Dan kita yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang diberitakan kepada kita itu baik adanya untuk merubah setiap tindakan dan perbuatan kita, untuk memperbaharui iman dan percaya kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa meneguhkan kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.